Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Kamis 13 Oktober 2022, seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Kita lihat dulu untuk global. Laju inflasi level produsen melandai, Wall Street dibuka menguat. PPI Final Demand Amerika Serikat di bulan September secara year on year itu melandai ke level 8,5%. Mengindikasikan mulai adanya pemulihan rantai pasokan serta penurunan harga sejumlah komoditas dari level tertingginya. Namun, hasil FOMC meeting minutes yang menyatakan The Fed tetap pada jalurnya atau diproyeksikan kembali menaikkan FFR 75 basis point untuk keempat kalinya pada awal November mendatang, membuat Wall Street bergerak mix sebelum akhirnya ditutup melemah tipis. Pernyataan The Fed ini sejalan dengan inflasi level konsumen yang tetap tinggi. Data CPI Headlines Amerika Serikat di bulan September yang akan rilis Kamis waktu setempat diproyeksikan tetap berada di atas level 8% secara year on year. Kemudian untuk domestik sendiri, hawkish tetap dovish, tidak setinggi 50 basis point namun juga tidak serendah 25 basis point. Kenaikan BI 7 days reverse repo rate ini diproyeksikan sebesar 38 basis point. Berdasarkan survei Bloomberg, BI diproyeksikan menaikkan suku bunganya di bulan Oktober ke level 4,63%. Kami sendiri melihat kenaikan harga BBM bersubsidi September lalu itu masih berdampak pada inflasi Oktober, namun berpeluang diredam oleh deflasi sejumlah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Merespon hasil FOMC meeting minutes tadi malam, kami sendiri memproyeksikan IHSG itu masih bergerak konsolidasi namun dengan limited downside. Kemudian untuk most active stocks itu kemarin ada Bumi, BBRI, BMRI, Telkom, dan ASII. Kemudian juga ada Adaro, BBCA, WNTR, TCPI, dan BBNI. Kemudian untuk top foreign buy itu ada PTBA, TRGU, MTK, BBNI, dan BEFIN. Sedangkan top foreign sell itu di ASII, Buka, Aces, Tebik, dan AMRT. Kemudian kita lanjut. Untuk company news yang pertama ada dari PT Medco Energy International atau MDC yang akan membeli kembali penawaran tender senilai 250 juta USD atau sekitar 3,83 triliun rupiah. Nah, penyesuaian atas jumlah terutang pertama itu berdasar 500 juta USD. Kemudian yang kedua itu sebesar 650 juta USD. Kemudian yang terakhir itu USD 650 juta. Nah, yang kedua ini ada dari Pura, PT Putra Raja Wali Kencana, dan PT Hino Motor Sales Indonesia yang menandatangani nota kesepahaman kerjasama perawatan dan perbaikan kendaraan Hino secara nasional di Hino Jatake pada Senin lalu. Adapun kerjasama ini merupakan upaya perseroan memelihara kinerja aset perseroan berupa truk yang dimiliki agar dapat melayani customer dengan baik. Kemudian yang ketiga ini ada dari Baca yang menawarkan private placement sebesar 19,94 miliar lembar saham dengan nilai nominalnya yaitu Rp100. Dan harga pelaksanaannya akan ditentukan kemudian. Secara garis besar, dana hasil private placement ini akan digunakan untuk modal kerja dan memperkuat struktur permodalan perseroan. Kemudian untuk domestic and global news dari dalam negeri sendiri itu potensi belanja negara dan belanja daerah APBN atau APBD yang dapat dimanfaatkan untuk membeli produk dalam negeri mencapai lebih dari 700 triliun rupiah. Potensi dana sebesar itu berasal dari belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial, adapun insentif fiskal yang diberikan pemerintah yakni fasilitas biaya impor, tax allowance, tax holiday, hingga insentif daerah. Kemudian yang kedua ini suku bunga hipotek Amerika Serikat naik ke level tertinggi. Rata-rata nilai suku bunga pinjaman rumah ternama di Amerika Serikat naik ke level tertinggi sejak 2006 karena sektor perumahan terus menanggung beban dari pengetatan kondisi keuangan. Nilai kontrak rata-rata pada hipotek suku bunga tetap 30 tahun ini naik 6 basis poin menjadi 6,81% hingga 7 Oktober. Sementara indeks gabungan pasar MBA dalam ukuran volume pinjaman hipotek turun 2% dari minggu sebelumnya dan turun sekitar 69% dari 1 tahun lalu.
Kemudian kita lanjut untuk corporate calendar. Hari ini itu ada RUPS dari LPLI dan BTPS serta cum dividen dari Auto. Untuk daily technicalnya hari ini kami prediksi konsolidasi bearish dan limited downside. Kemudian untuk rekomendasi saham yang pertama ada dari Antam, di mana rekomendasi kami spekulatif buy. Target itu terdekat di 2000 hingga 2010. Kemudian target kedua di 2150, ketiga 2270 hingga 2300, dan target keempatnya di 2400. Adapun stop loss di 1850. Kemudian ada Harum, rekomendasi kami spekulatif buy, target itu di kisaran 2000 hingga 2050. Target kedua di 2120, adapun stop lossnya di 1670. Terus ada dari Inco, rekomendasi kami hari ini spekulatif buy, target pertama di 7000 hingga 7125, target kedua di 8000 hingga 8300. Adapun stop lossnya di 6300. Kemudian ada dari Bevin, di mana hari ini kami rekomendasikan spekulatif buy, targetnya itu pertama di 1120, target kedua di 1160 hingga 1180. Adapun stop loss di 1020. Kemudian ada dari PTPP, di mana hari ini rekomendasi kami spekulatif buy, target pertama di 925, target kedua 950, dan target ketiga di 975. Adapun stop lossnya itu di 870. Oke, sekian mengenai paparan hari ini. Terima kasih.